Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kofifatul Rahmawati, NIM 2003023416 dari kelas Kimia A 2020. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang saya buat dengan judul perbandingan metode komputasi terhadap pendekatan geometri, pendekatan HF, pendekatan DFT, dan grafik energi aktivasi dalam memprediksi kebenaran suatu reaksi sebagai tugas ujian akhir semester genap mata kuliah literasi digital. Langsung saja di bagian abstrak. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pendekatan geometri, pendekatan HF, dan pendekatan DFT yang mana menghasilkan pendekatan terbaik dan yang mana yang dipakai atau yang cocok untuk molekul besar dan mana yang cocok dengan molekul kecil. Menggunakan penelitian secara objektif dengan cara membandingkan dengan hasil-hasil kerja orang lain dengan metode yang sama. Dapat juga dilakukan dengan cara membandingkan dengan menggunakan tabel energi ikatan rata-rata. Penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi atau software Avogadro untuk pendekatan geometri, dan untuk metode pendekatan HF dan pendekatan DFT menggunakan bantuan software ChemComput. Mendapatkan hasil berupa grafik-grafik serta analisis untuk memprediksi kebenaran suatu reaksi dan metode mana yang menghasilkan pendekatan terbaik dan dapat menentukan metode mana yang cocok untuk dipakai pada molekul besar dan metode mana yang cocok untuk dipakai pada molekul kecil. Pada jurnal ini menghasilkan DFT sebagai metode dengan pendekatan terbaik dibandingkan metode pendekatan geometri dan pendekatan HF dikarenakan penggunaan lebih cepat dan tidak jauh dari hasil molekulnya. Berikutnya di bagian pendahuluan. Kemajuan teknologi komputer saat ini telah memberikan suatu inovasi baru dalam bidang kimia dengan munculnya kimia komputasi, sehingga permasalahan perhitungan untuk molekul yang kompleks bisa teratasi. Metode yang digunakan untuk perhitungan secara komputasi adalah metode pendekatan geometri, pendekatan HF, dan pendekatan DFT. Metode pendekatan DFT dapat menghitung suatu senyawa kompleks dengan lebih sederhana dan cepat dengan hasil yang tidak jauh berbeda dari data eksperimen. Metode pendekatan DFT mengandalkan densitas elektron sebagai besaran dasarnya sehingga persamaan Schrödinger dapat diselesaikan dengan lebih sederhana. Untuk sistem logam transisi, umumnya pendekatan DFT mengarah pada struktur dan vibrasi energi yang lebih akurat dibandingkan dengan pendekatan HF. Metode ini telah menjadi metode pilihan untuk senyawa logam transisi. Metode pendekatan geometri dilakukan terhadap sudut ikatan atau dalam satuan derajat, yaitu sudut antara sepasang atom yang saling terikat dengan atom yang lain. Panjang ikatan atau dalam angstrom yaitu jarak antara dua atom yang saling terikat. Sudut dihedral dalam satuan derajat yaitu sudut antara suatu atom dengan bidang yang terbentuk oleh tiga atom. Metode pendekatan Hartree-Fock atau HF merupakan suatu metode hampiran untuk menentukan fungsi gelombang dan energi dari sistem benda banyak kuantum dalam keadaan stasioner. Dalam metode pendekatan DFT, total energi dinyatakan dalam term kerapatan elektron total, bukan sebagai fungsi gelombang. Dalam jenis perhitungan ini terdapat pendekatan Hamiltonian dan pendekatan pernyataan untuk kerapatan elektron total. Hasil komputasi pendekatan DFT meramalkan energi berkaitan dengan kerapatan elektron suatu molekul. Selain itu juga didapat koordinat Kartesian yang menunjukkan koordinat dari masing-masing atom dalam setiap molekul, panjang ikatan, sudut dihedral maupun panjang serta sudut ikatan aktual dan optimal dari setiap struktur. Untuk mengubah panjang dan sudut ikatan dari setiap struktur dilakukan optimasi di mana panjang dan sudut ikatan aktual mendekati atau bahkan sama dengan panjang dan sudut ikatan optimal, sehingga didapatkan struktur paling tepat dan energi minimum. Selama optimasi dilakukan, perhitungan energi berdasarkan kerapatan elektronnya dengan menggunakan metode pendekatan DFT. Dari setiap struktur, baik reaktan, keadaan transisi, dan produk pada jalur hipotesis yang diajukan dihitung energi optimasinya sehingga diperoleh grafik energi potensial reaksi. Sehingga perhitungan secara termodinamika bisa dilakukan. Keadaan transisi adalah keadaan di mana penataan berenergi tinggi dan sekilas dari reaksi akan berubah menjadi produk, serta keadaan transisi hanyalah suatu pemberian dari molekul dalam keadaan berubah dan biasa digambarkan dengan ikatan parsial atau setengah ikatan. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang baik dalam penggunaan metode pendekatan DFT, antara lain meramalkan struktur
struktur elektronik dan sifat transisi spin kompleks, memprediksi energi dan geometri senyawa, mempelajari termokimia, reaksi dan vibrasi, mempelajari pengaruh isotop terhadap mekanisme reaksi, serta menghitung energi bebas kompleks transisi spin. Penggunaan metode pendekatan DFT dengan hasil yang baik dalam berbagai penelitian memberikan harapan yang besar bagi peneliti untuk melakukan uji kajian tentang geometri dan karakteristik ikatan pada senyawa. Kajian tentang geometri dan karakteristik ikatan ini sangat penting dalam penentuan struktur dan stabilitas suatu senyawa kompleks. Selain itu dapat membantu kimiawan dalam penggunaan senyawa di laboratorium. Berikutnya, bahan dan metode. Perangkat lunak yang akan digunakan yaitu Avogadro untuk melakukan optimasi geometri dan ChemComput untuk melakukan komputasi dengan metode pendekatan HF dan pendekatan DFT. Metode yang digunakan untuk perhitungan secara komputasi adalah metode pendekatan geometri, pendekatan HF, dan pendekatan DFT. Perangkat lunak yang akan digunakan yaitu Avogadro untuk melakukan optimasi geometri dan ChemComput untuk melakukan komputasi dengan metode pendekatan HF dan pendekatan DFT. Tahapan percobaan meliputi pemodelan struktur dengan perangkat lunak Avogadro dan ChemComput. Dibuat input tipe menggunakan geometri optimization, molecular orbital method menggunakan RHF, dan DFT fungsional menggunakan B3LYP, serta mengatur basic set proses perhitungan sehingga diperoleh data hasil perhitungan dan dibandingkan dengan data pembanding untuk analisis data. Data pembanding yang digunakan yaitu hasil optimasi pendekatan geometri, pendekatan HF, dan pendekatan DFT. Tujuannya untuk validasi metode yang digunakan dan untuk analisis menghasilkan pendekatan yang terbaik. Untuk metode geometri, langkah pertama menyusun molekul dan dibuat struktur molekul 3 dimensi dengan menggunakan software Avogadro. Dilakukan optimasi geometri pada struktur molekul tersebut. Kemudian disiapkan input file MM2 pada setiap struktur molekul. Setelah kemudian menyimpan file dan akan muncul total energi pada setiap molekul. Selanjutnya dilakukan analisis hasil perhitungan dari total energi menjadi sebuah data atau parameter adalah besaran termodinamika, yaitu perubahan entalpi, energi aktivasi, energi reaksi, energi transisi, energi produk, dan menghasilkan grafik energi aktivasi. Berikutnya untuk metode pendekatan HF dan pendekatan DFT, langkah pertama menyusun molekul dan dibuat struktur molekul 3 dimensi dengan menggunakan software ChemComput, kemudian memilih chemo, setelah itu menggambar molekul atau menyusun molekul. Selanjutnya submit job, lalu tunggu hasil output dan input yang nantinya dilakukan analisis hasil perhitungan dari total energi menjadi sebuah data atau parameter. Besaran termodinamika yaitu perubahan entalpi, energi aktivasi, energi reaksi, energi transisi, energi produk, dan menghasilkan grafik energi aktivasi. Untuk HF menggunakan basic set dari STU3G hingga 6311G bintang plus, dan untuk DFT fungsional menggunakan non dan untuk PCM solvent menggunakan non dan water. Untuk DFT menggunakan basic set dari STU3G hingga 6311G bintang plus, dan DFT DFT B3LYP untuk PCM solvent menggunakan non atau tanpa pelarut dan water sebagai pelarut. Berikutnya hasil. Untuk mendapatkan keakuratan hasil perhitungan dan validasi metode yang digunakan, maka dibuat pemodelan metode pendekatan geometri, pendekatan HF, dan pendekatan DFT untuk dibandingkan hasil energi yang diperoleh. Percobaan yang pertama menggunakan metode komputasi pendekatan geometri. Gambar berikut ini adalah hasil optimasi pendekatan geometri yang diperoleh dengan metode komputasi menggunakan software Avogadro. Di sini saya menggunakan senyawa CH3COOH dengan CH3OH menghasilkan transisi CH3COCH3 dan H2O. Setelah dilakukan optimasi, didapat sebelumnya membuat model molekul terdahulu. Nah, didapatkan model molekulnya seperti ini. Setelah itu, setelah hasil optimasi didapatkan energi aktivasinya. Untuk energi reaksinya sebesar negatif 41,5573, untuk energi transisinya 169,222, energi produknya negatif 48,1755 sekian, untuk energi entalpi perubahannya negatif 6,6197 sekian. Nah, didapatkan energi rata-ratanya sebesar negatif 6,6197 sekian. Ini untuk hasil optimasi metode geometri. Setelah itu didapatkan grafik energinya seperti ini.
Berikutnya yang kedua, percobaan kedua menggunakan metode komputasi pendekatan HF. Gambar berikut ini adalah hasil optimasi pendekatan HF yang diperoleh dengan metode komputasi menggunakan fitur ChemComput. Saya menggunakan senyawa yang sama. Nah, seperti tadi dibuat membuat pemodelan strukturnya. Nah, didapatkan molekulnya seperti ini, gambar molekulnya seperti ini. Nah, setelah di submit job akan dihasilkan energi aktivasinya. Nah, di sini saya menggunakan basic set STO3G. Untuk energi reaksinya sebesar 173,51175, energi transisinya 287,911 sekian, energi produknya 170,2720 sekian, dan energi entalpi perubahannya negatif 3,2397 sekian. Nah, didapatkan energi rata-ratanya sebesar negatif 3,239728. Nah, sehingga kita dapat membuat grafiknya seperti ini hasilnya. Ini grafik energi aktivasi metode HF. Berikutnya, percobaan yang ketiga menggunakan metode komputasi pendekatan DFT B3LYP. Gambar berikut ini adalah hasil optimasi pendekatan DFT yang diperoleh dengan metode komputasi menggunakan software ChemComput. Saya menggunakan senyawa yang sama. Nah, didapatkan gambar molekulnya juga sama seperti ini. Setelah di submit job, maka didapatkan energi aktivasinya. Nah, di sini saya menggunakan basic set STO3G. Yang pertama saya menggunakan basic set STO3G. Didapatkan energi reaksinya 157,194 sekian, energi transisinya 287,911 sekian. Kemudian energi produknya 17,2720 sekian, dan energi entalpi perubahannya 13,0772 sekian. Nah, yang kedua saya menggunakan basic set 321G. Dapatkan energi reaksinya sebesar 147,097 sekian, energi transisinya 268,4476 sekian. Untuk energi produknya 152,2398 sekian, dan energi entalpi perubahannya 5,414284. Nah, yang ketiga saya menggunakan basic set 631G bintang. Didapatkan energi reaksinya 153,28 sekian, energi transisinya 269,9959 sekian, dan energi produknya 269,959 sekian, energi entalpi perubahannya 0,845 sekian. Nah, yang keempat menggunakan basic set 6311G bintang dengan energi reaksinya 147,88 sekian, energi transisinya 267,103 sekian, energi produknya 153,439 sekian, dan energi entalpi perubahannya 5,556 sekian. Berikutnya yang kelima menggunakan basic set 6311G bintang plus. Didapatkan energi reaksinya 152,573 sekian, energi transisinya 267,125 sekian, energi produknya 155,646 sekian, energi entalpi perubahannya 3,0733 sekian. Nah, didapatkan energi rata-ratanya sebesar 5,5391163. Ini untuk hasil optimasi setiap struktur tanpa pelarut dengan metode DFT yang tanpa pelarut. Nah, grafiknya seperti ini. Grafik tersebut, grafik ini merupakan grafik energi aktivasi menggunakan metode DFT non pelarut. Berikutnya metode pendekatan DFT B3LYP yang menggunakan pelarut atau water. Nah, di sini sama saya menggunakan 5 basic set. Yang pertama menggunakan basic set STO3G, didapatkan energi reaksinya 157,15 sekian, energi transisinya 287,911 sekian, energi produknya 170,691 sekian, dan energi entalpi perubahannya 13,5386 sekian. Kemudian yang kedua
basic set 321G, yang ketiga 631G bintang, yang keempat basic set 6311G bintang, kemudian yang kelima basic set 6311G bintang-bintang plus. Nah, untuk energi reaksinya sebesar 153,320 sekian, energi transisinya 269,125 sekian, energi produknya 157,646 sekian, dan energi entalpinya 4,32575 sekian. Nah, didapatkan energi rata-ratanya sebesar 6,816346. Nah, ini untuk hasil optimasi step struktur menggunakan pelarut dengan metode DFT B3LYP. Iya, menggunakan pelarut. Nah, setelah itu didapatkan grafik seperti ini. Ini merupakan grafik energi aktivasi metode pendekatan DFT P3LYP menggunakan pelarut atau water. Berikutnya bagian analisis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil optimasi pendekatan geometri, pendekatan HF, dan pendekatan DFT menunjukkan bentuk struktur yang sama. Metode pendekatan geometri perhitungannya negatif dan cepat. Metode pendekatan HF perhitungannya lebih negatif dan yang paling akurasi tetapi lama. Metode pendekatan DFT kurang akurasi tetapi DFT kerjanya lebih baik dan lebih cepat untuk menggunakan komputer dengan kerja mumpuni secara dimensi. Kebanyakan orang lebih memilih menggunakan metode pendekatan DFT dalam bekerjanya karena lebih cepat dan hasilnya pun tidak terlalu jauh dibandingkan dengan hasil-hasil dari metode pendekatan HF. Dan pendekatan DFT menghitung interaksi semua molekul serta cocok dipakai untuk molekul besar dan kecil. Untuk itu, apabila molekulnya lebih besar, maka yang lebih mudah menggunakan metode pendekatan DFT. Nah, berikutnya dari grafik energi metode komputasi pendekatan geometri dan pendekatan HF tersebut memiliki nilai perubahan entalpi secara negatif sehingga memiliki nilai perubahan entalpi reaksi negatif sehingga reaksi bersifat eksoterm yang menyebabkan adanya energi bebas dan entalpi sistem berkurang. Berikutnya grafik energi metode komputasi DFT B3LYP nampak bahwa memiliki nilai energi aktivasi yang positif yang juga dapat dilihat dari alur energi potensial di mana energi pada keadaan transisi memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaktan dan produknya serta memiliki nilai perubahan entalpi reaksi positif sehingga reaksi bersifat endoterm yang menyebabkan reaksi tersebut membutuhkan energi dan entalpi sistem bertambah. Hal tersebut menunjukkan bahwa reaksi tersebut rasional dan mungkin untuk berlangsungnya reaksi. Metode pendekatan DFT tidak melakukan perhitungan berdasarkan jumlah atom suatu molekul, tetapi berdasarkan dari kerapatan elektron suatu molekul. Jadi jumlah dari atom tersebut tidak akan mempengaruhi hasil dari perhitungan energi optimasi molekul tersebut. Energi aktivasi dapat menunjukkan seberapa mudah atau sulit reaksi tersebut berlangsung, di mana secara teori jika suatu reaksi memiliki energi aktivasi yang lebih kecil akan cenderung bereaksi lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan suatu reaksi yang memiliki energi aktivasi lebih besar yang cenderung akan bereaksi lebih sulit dan lama. Dengan hasil tersebut dapat diperkirakan bahwa percobaan di atas terbukti rasional secara teori dengan menggunakan pendekatan DFT yang paling memungkinkan untuk terjadinya reaksi. Berikutnya bagian simpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode pendekatan geometri perhitungannya negatif dan cepat. Metode pendekatan HF perhitungannya lebih negatif dan yang paling akurasi tetapi lama. Metode pendekatan DFT kurang akurasi tetapi pendekatan DFT kerjanya lebih baik dan lebih cepat untuk menggunakan komputer dengan kerja mumpuni secara dimensi. Kebanyakan orang lebih memilih menggunakan metode pendekatan DFT dalam bekerjanya karena lebih cepat dan hasilnya pun tidak terlalu jauh dibandingkan dengan hasil-hasil dari metode pendekatan HF dan pendekatan DFT. Dan pendekatan DFT menghitung interaksi semua molekul serta cocok dipakai untuk molekul besar dan kecil. Untuk itu, apabila molekulnya lebih besar, maka yang lebih mudah menggunakan metode pendekatan DFT. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Igusti Made Sanjaya selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital FMIPA Universitas Negeri Surabaya yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas jurnal ini tepat pada waktunya. Berikutnya daftar pustaka atau referensi yang saya mengambil 3 referensi dari 3 jurnal sebagai berikut ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.